Anak saya dengerin Post Malone gitu terus yang saya anjing Post Malone anjing kayak gitu. Naon ngeunahna sih gitu. Saya nanya sama anak saya coba tanya gitu maksudnya naon ngeunahna gitu. Maksudnya bukannya saya gatekeeping gitu. Oke. Yang saya tahu dan bisa bikin cepat kerja kalau bisa itu ngasilin maksimal saya tetap pakai. Sampai sekarang saya masih pakai Corel Draw. Corel Draw 7 lagi. Mantap. Justru bukan saya so old school, bukan. Karena saya emang nyamannya dengan itu gitu. Saya nggak paham apa enaknya beberapa musik hip hop yang baru. Saya nanya sama anak saya gitu, kayak gitu. Kayak ini kayak ini cari vibe-nya. Bab ini kayak gini. Sampai anjing jelek gini gitu gua anjing sampai direvisinya parah anjing. Ya udah dibayar terus tapi anjing kemudian nggak saya masukin portfolio juga gitu. Salah itu mah anjing udah salah itu terus. Kita nggak ada wilayah abu-abu di situ ya. Udah jelas mereka. Sekarang kita ke aspek kehidupan Babab yang lain, di desainan. Oh ya, pencari makanan. Oh itu emang prioritas utama pekerjaan sekarang? Selalu. Oh selalu dari dulu? Selalu dari dulu. Itu awalnya bisa menemukan celah, bisa cari uang di situ gimana Bab awalnya? Sama kayak kawan-kawan yang lulus dari seni rupa kayaknya. Kan sempat gini juga ya, kenapa jadi tukang settingnya dulu ya? Di percetakan? Iya. Ya karena emang ya kayaknya semua teman-teman yang ketika mulai lulus itu prioritas utama itu ya cari kerjaan ya. Apalagi pas era-era dulu yang kayak itu di mana aja lah gitu. Saya kemudian saya nggak suka kerja di Jakarta gitu. Ya cari kerja di Bandung aja gitu. Ya kerja di percetakan. Jadi kalau istilah di Bandung tuh tukang setting atau kalau di luar Bandung. Iya tukang setting juga sih. Tukang setting. Sama. Kalau di Bandung tukang setting gitu kayak buruh percetakan kayak gitu. Jadi sampai ada 2-3 tahun kayaknya. Oke. Nah terus Bapak juga dikenal sebagai ini nih kayak mungkin banyak yang nggak tahu juga beliau ini yang apa ya menorehkan tangan dinginnya untuk beberapa artwork band-band atau musisi favorit kalian ya. Kita spill sedikit lah contohnya kayak Noah ya ngasih kan. Ya Peter Pan. Oh masih Peter Pan belum ya? Peter Pan. Terus Lone Atlas sempat ngasih. Ya gitu. Terus ya tentu band-band produk juga Babak sempat ngasih juga gitu. Tapi Babak punya ini nggak parameter personal kayak orang bunga gawekeun band maneh desainnya pernah ada kayak gitu nggak? Sejauh ini enggak sih. Wah iya, semuanya dilibas gitu. Maksudnya dalam artian sejauh ini yang beririsan tuh nggak ada yang kemudian sampai kemudian saya nggak sih gitu, nggak. Kayaknya kemungkinannya kecil untuk itu karena itu kan wilayah profesional ya. Artinya kalau desain grafis itu bukan seni rupa yang gimana itu seni terapan jadi kayak fungsional gitu. Jadi ketika ngedesain itu bukan untuk saya sendiri tapi kemudian ada komunikasi dengan orang yang dikerjakan produknya gitu. Jadi ada obrolan justru tantangannya di situ. Dan kayaknya kecil kemungkinan untuk itu. Cuman saya ngasih tetap punya batasan supaya buat saya sendiri nyaman untuk ngerjain itu gitu. Saya nggak mau didikte, saya nggak mau kayak gimana ide-ide saya sampai direvisi kayak gimana yang kayak kemudian komprominya gila-gilaan gitu. Saya nggak. Kalau meskipun iya pun saya nggak akan naruh nama saya di situ. Ada yang kayak gitu nggak? Kayak kalau sampul album nggak. Oh kerjaan yang lain ada. Kerjaan lain ada. Contohnya? Ada. Bidang apa? Banyak. Apa dong? Banyak kayak saya bikin brand ID kayak gitu apa segala macam itu pernah ada yang sampai anjing jelek gini gitu gua anjing sampai direvisinya parah anjing. Ya udah dibayar terus tapi anjing kemudian nggak saya masukin portfolio juga gitu. Kayak black. Suram ya anjing goreng. Iya anjing tapi maksudnya parah. Berarti emang nggak ada standar kayak Babak orang mau nyokot gawean di ranah iya gitu. Jadi ya udah semuanya selama bisa kerjaan diambil aja gitu sama Babak tuh. Iya ya, kurang lebih seperti itu sih karena emang kerjaan saya itu gitu. Oke. Emang lebih seperti meskipun makin kesini saya makin selektif gitu karena bukan apa-apa energi saya nggak sebanyak dulu gitu kayak jadi ada beberapa kerjaan yang satu gitu udah kemudian beres lagi satu lagi gitu nggak multitasking kayak dulu gitu kayak gitu. Energi lah ya, maksudnya waktu juga gitu. Terus bagi-bagi waktunya kan pusing juga gitu. Ada urusan ini, urusan band-bandan, family man juga jangan lupa, Bab. Oh itu mah udah itu nomor satu. Nah iya, itu yang pasti nggak bisa diganggu-gugat kalau itu mah kan. Urusan budak mah. Nah ini masih ada kaitan dengan desain. Nah sekarang Bab lagi tren ini nih apa? Ada desain AI.
kayak Mid Journey atau Prom yang kayak gitu ya gitu kan sekarang jadi kayak semakin aneh sih kalau buat saya mah gitu ya. Bahkan kerjaan saya pun yang copywriting udah bisa pakai AI gitu sebenarnya. Nah, Babab sendiri menghadapi tren AI ini gimana tuh? Apakah dia suatu saat bisa menggeser karir kita gitu? Kalau kayak gitu sih kayaknya kalau istilah menggeser karir atau menggeser Keniscayaan lah gitu. kayaknya nggak sampai segitunya ya. Karena itu cuman tools, bagaimanapun itu cuman tools. Sama ketika kemudian zaman dulu, pas zaman kuliah tuh nggak ada yang namanya komputer. Bikin tipografi, bikin kayak tipografi, kerning diukur satu-satu gitu kayak gitu. Kemudian ada komputer, anjing licik pakai komputer. Nggak ada juga kayak maksudnya itu ya. Itu cuman tools, kemudian nggak ada kemudian ngeganti profesi tipografer atau ngeganti desainer kayak gitu. Itu cuman karena yang intinya ya yang ketika orang datang ke lu sebagai desainer itu lebih kayak ngehargain konsepnya, bukan dalam prosesnya. Toolsnya bisa apa aja. Coba bayangin zaman dulu kalau misalnya emang Photoshop itu mengganggu profesi, itu Photoshop itu revolusioner kan. Photoshop itu terus terang itu revolusioner pada era saya. Kalau anak-anak sekarang mungkin nggak begitu ngerasain betapa revolusionernya Adobe Photoshop gitu. Waktu itu revolusioner banget. Jadi orang-orang anjing ada Photoshop mah ngapain anjing ada fotografer? Kan nggak juga, pada akhirnya tetap ada fotografer gitu. Betul. Kawan-kawan yang jadi fotografer tetap dihargain sebagai fotografer gitu. Nggak kemudian gara-gara foto. Pas wacananya zaman dulu itu sempat kayak gitu, anjing buat apa jadi fotografer, ini ada Adobe Photoshop kok gitu, ngedit apa segala macam kayak gitu. Betul memang ada yang tersingkirkan gara-gara teknologi itu, kayak Fujifilm sekarang jadi segini gitu kalau nyetak, itu beda konteks lah. Tapi kalau profesi kayaknya enggak sih, kayaknya ada beberapa yang memang orang tuh bakal enggak kemudian gara-gara AI, ilustrator kayak macam Riyandi itu menghilang. Enggak. Orang mau bikin ChatGPT, bikin apa segala macam gitu di Midjourney, mau kayak model si Riyandi silahkan. Tapi saya misalnya kalau saya pengen bikin artwork itu, saya hire Riyandi lah gitu. Maksudnya kayak gitu itu. Itu udah beda konteks. Saya mau pengen kayak gambar gini. Di AI bisa pakai cat air, iya bisa. Tapi saya pengen pakai Morgan. Anjir. Gitu. Kayak gitu itu beda konteks gitu. Taste dan perspektif lah yang pasti beda. Iya itu. Misalnya hal seperti itulah gitu. Emang orang-orang bisa gitu bikin gambar kemudian senyeleneh atau sebangsat si Ameng gitu pakai AI gitu. Mungkin bisa, tapi kan udah beda cerita gitu. Saya pengen kayak emang kudu si Ameng we gitu. Ameng aing kieu gitu tah. Gitu meskipun ya pakai AI bisa juga gitu. Jadi itu hal simpel kayaknya bisa. Iya, berarti tetap aja sih yang paling utama brainware ya, bukan software ya. Iya, bukan ya, lebih kayak apanya ya, lebih ke intuisi secara artistik dari kawan-kawan aja itu untuk menghasilkan karya sebenarnya itu. Kayak itu mah sampai kapan juga. Nanti ada lagi setelah AI mungkin nggak tahu apa lagi gitu. Teknologi mah akan selalu seperti itu. Gitu. Dan nggak usah khawatir juga gitu. Santai weh. Ya tadi udah ngobrol banyak lah soal musik sama Babab nih. Sekarang mau coba ngobrolin soal yang lebih personal aja. Secara diri sendiri gitu ya. Tadi juga personal. Oh tadi personal juga ya? You take everything personal gitu? Nah, Bab yang paling kentara juga nih dari kehidupan personal Babab itu di luar kekaryaan lah gitu. Babab kan lumayan aktif di inilah, di kegiatan aktivisme gitu ya. Ini mah nggak serius, cuma pengen tahu aja dari Babab gitu. Kan Babab emang sering berkiprah, terus ya ikut ke lingkup itu gitu ya, entah memberikan support atau memang terjun langsung gitu. Sampai sekarang malah gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih regenerasi sosok aktivisme di ranah itu gitu? Apakah memang ada yang baru dan memang dia seintens itu juga gitu kayak Babab atau teman-teman lain yang seangkatan Babab? Dalam konteks apa nih, teman-teman yang main musik gitu? Atau enggak ya membantu di ranah itu aja gitu, enggak musik doang. Oh banyak, banyak banget itu kayak itu mah emang. Bahkan bisa dibilang kalau Bandung tuh siklusnya cukup padat ya. Saya nggak bilang itu aktivisme, kalau buat saya sih sebenarnya itu suatu hal yang lumrah dilakukan oleh siapapun gitu untuk merubah hidupnya gitu maksudnya. Di Bandung itu siklusnya itu kayak tiap 5 tahun atau 3 sampai 5 tahun tuh kayak ada orang baru gitu, ada orang baru yang mungkin tantangannya itu kalau sekarang ya. Ada orang baru kemudian ganti lagi 5 tahun lagi itu ada wajah-wajah baru lagi tapi yang lama juga hilang gitu kayak gitu. Kayak gitu mungkin. Kayak gitu lebih kalau saya ngelihatnya ya konteksnya kalau di Bandung di Barudak Ngorana gitu, anak mudanya gitu. Itu pasti ada lagi. Nanti ada lagi
Jadi lebih kayak kalau saya sih ngelihatnya tantangannya ke depan tuh kayak bagaimana kawan-kawan itu bisa melakukan hal itu yang orang bilang aktivisme, padahal mah itu sesuatu yang sangat-sangat lumrah, politik itu bagian dari kehidupan. Itu bisa sustainable dan bagian dari hidup mereka gitu kayak gitu. Biasanya selama ini anak-anak tuh alasan kemudian tidak ada lagi di tengah kawan-kawan itu gara-gara pragmatisme hidup. Udah lulus biasanya kan yang gitu dimulai pas kuliah. Udah beres kuliah harus kerja, udah ngilang tuh. Oke. Kapan gitu. talk ya. Betul. Jadi artinya kalau buat saya sih lebih kayak gimana caranya buat kawan-kawan itu sesuatu yang sangat sangat wajar. Tapi kita ngakalinnya gimana supaya kemudian itu terselesaikan secara secara komunitas juga gitu. Makanya kenapa saya selalu menyarankan atau menggagas atau menginisiasi hal-hal yang irisannya sama kolektif ekonomi. Supaya apa? Supaya kawan-kawan yang kuliah ataupun apa gitu gak usah ngantor gitu, bikin kolektif ekonomi ada di tengah kawan-kawan yang ritmenya, yang ritme schedule-nya apa segala macem itu bisa kalian atur sendiri. Gak usah 9 to 5 kerja apa segala macam, supaya kalian bisa ngatur juga dengan hal-hal lain di hidup kalian gitu. Maksudnya itu mimpi sih sebenarnya. Tapi sejauh ini diupayakan ke sana gitu. Supaya sekali lagi, supaya banyak kawan-kawan tetap ada di tengah-tengah hal-hal seperti itu. Nggak ngilang gitu maksudnya gitu. Siklusnya nggak terlalu cepat. Kalau misalnya cepat, misalnya ada siklus pun mungkin ganti wajahnya 10 tahun sekali lah gitu maksudnya. Jangan 2 tahun kemudian udah ngilang gitu kayak gitu mungkin. Kalau buat saya sih selama ini alasannya saya yakin itu. Kalau saya ngelihatnya ngamatin kawan-kawan harus kerja, nggak semuanya punya privilege waktu luang yang sama. Betul. Kayak gitu. Dia harus kerja ya gimana, namanya juga urusan perut gitu maksudnya. Berarti ruang-ruang yang tadi Babab sempat obrolin tuh udah sempat diupayakan ya sebenarnya mah gitu. Kayak biar tetap mereka udah gitu itu pasca 2000. Itu evaluasi kita di Bandung ketika lewat 2000-an. Itu mulai kita gagas mulai 2010-an. Itu udah kayak bikin kolektif ekonomi, bikin apa, ngedorong kawan-kawan buat ini, bikin kredit union kecil, kreditnya nanti kayak bank kecil di kawan-kawan yang ada modal muter segala macam. Bikin angkringan, bikin apa, bikin penerbitan, bikin apa, kayak gitu, seperti itu. Supaya apa? Bisa cari makan. Gak mesti kerja. Meskipun dia kerja pun kayak dia kerja yang bisa ngatur schedule-nya gitu. Fleksibel lah ya. Kayak gitu. Iya. Karena saya yakin di situ. Tapi menurut Babab sendiri pengusahaan itulah gitu ya, si moda itu apakah akan tercapai secara ideal nggak dalam waktu dekat? Namanya juga mimpi ya. Paling nggak kita nyari effort supaya mimpinya nggak kejauhan lah gitu. Ditarik sedikit gitu, kayak sedetik lah gitu. Namanya juga mimpi pasti ya hal yang ideal, tapi tantangannya banyak. Kalau sejauh ini berarti udah mulai menunjukkan progres yang positif berarti? Dari mulai berkiprah lagi? Jatuh bangun. Namanya effort itu pasti jatuh bangun. Ada rentang waktu di mana itu sukses dan kemudian itu gagal gitu kayak gitu. Kita selalu nggak pernah ada blueprint yang fix gitu untuk hal itu juga, karena semuanya itu kita bukan latar belakang orang yang apa kok yang jago bisnis atau apalah pakar UMKM naon gitu, enggak juga gitu ya, gitu aja gitu. Kita mencoba belajar nyari tahu juga gitu, cari tahu, kalau bikin workshop sama kawan-kawan yang udah paham gitu, karena di anak-anak tuh pasti permasalahannya di hal-hal yang sangat-sangat teknis gitu, kayak pembukuan, gimana ngatur cash flow apa segala macam kayak gitu. Administratif lah ya, yang kayak gitu-gitu. Ya, salah satunya. Gitu. Berarti untuk emang konsisten itu. Itu kayaknya sampai sekarang masih ya work in progress lah ya, tapi memang sampai kapan enggak? Sampai seterusnya. Kapanpun itu work in progress. Itu sesuatu yang terus-terusan. Jadi emang harus, kalau mengutip teman kita lagi ya, Bres ya, keep spirit, never surrender, and make a change ya. Itu harus itu dari Bres itu quote-nya. Oh, Don Kumbang ya, tapi dipopulerkan oleh Bres gitu. Saya ngasih kredit ke Bres aja deh, soalnya tahu dari dia. udah. Makin Bab sekarang makin personal lagi nih, saya penasaran. Ya, Babab kan udah ya bergaul dengan lintas generasi ya, angkatan Babab, terus yang sebelum saya, angkatan saya gitu, yang ke bawah juga sekarang udah mulai bergaul juga lah gitu Babab. Setelah bertemu dengan banyak orang ini gitu dari lintas generasi, Babab punya concern nggak sih dari segi kehidupan atau dari kekaryaan mereka gitu yang semakin berubah sampai sekarang gitu? Konteksnya seperti apa misalnya? Mungkin dari cara mereka berkarya, cara memandang kehidupan, cara mereka merespon sesuatu gitu di situasi tertentu gitu. Ada nggak? Oh iya dong. Concern pastilah, Babab. karena saya itu keniscayaan ya, keniscayaan kayak
Bahkan bukan juga konteks yang kawan-kawan baru, sama yang era sebelum saya juga pasti ada perbedaan gitu. Ketika era-era abang-abangan saya main rock tuh seperti itu, kemudian kita masuk 90s deh, anjing yang DIY gitu, itu udah beda kan. Iya. Kemudian masuk lagi ke 2000-an, ada kawan-kawan baru dengan tentunya mereka punya privilege baru gitu, ada teknologi, ada apa segala macam, itu semuanya tuh robah gitu. Apalagi ke sekarang gitu, itu udah. Dan saya justru banyak belajar juga dari anak-anak yang sekarang gitu. Saya belajar juga bukan dari yang angkatan terdahulu, tapi dari kawan-kawan baru juga, bagaimana mereka etos mereka dan lain sebagainya gitu. Pasti banyak lah, maksudnya meskipun dalam konteks yang sangat-sangat teknis, mereka dimudahkan oleh teknologi, tapi bukan itu poinnya. Bagaimana mereka kemudian punya akses. Maksudnya gini, meskipun ada akses teknologinya, kalau mereka nggak punya etos atau nggak punya skill, nggak punya niatan untuk serius ngejalanin passion mereka, itu juga nggak ada apa-apa teknologi pun gitu, maksudnya kayak gitu. Maksud saya gitu, seperti itu. Jadi gimana cara kawan-kawan sekarang tuh kayak bikin dengan segala keterbatasannya itu bisa maksimal gitu, ngasilin sesuatu yang maksimal. Itu tuh kayak ngingetin kita yang dulu gitu. Cuman versi lebih bagusnya kalau sekarang gitu, kayak gitu. Ya harus lebih bagus karena memang ininya juga lebih bagus. Tapi Bapak pernah ngerasa left out nggak dengan semua perubahan ini? Misalnya, ya dengan tadi kan Grimlock seperti disebut, ya karena kita metodenya masih kayak gini gitu, kayak dulu aja gitu. Tapi dengan sekarang makin banyak tren, makin banyak pola yang baru, pernah merasa ketinggalan nggak sih Bapak? Nggak sih, maksudnya bukan left out-nya seperti apa ya, maksudnya kita tahu itu, tapi kita nggak make. Kita gampang karena kita nggak paham aja gitu, bukan yang nggak tahu gitu, seperti itu. Jadi kayak nyamannya kita seperti ini loh gitu. Mungkin kalau buat kawan-kawan lebih nyaman kayak gitu, nggak masalah juga gitu. Kalau buat saya seperti ini nyamannya, kayak gitu aja sih. Kalau merasa left out tuh kayak anjing ketinggalan, kita nggak punya akses ke situ kan gitu maksudnya. Nggak, kita juga aksesnya punya ke situ. Kalau kita mau juga bisa gitu. Cuman kita nggak pakai itu karena kita lebih nyaman seperti yang sekarang gitu, yang kita tahu aja gitu. Kalau dari kolega-kolega Babab gimana? Ada komentar juga nggak dengan hal yang senada kayak Babab, kayak orang teh yang bisa kieu tapi orang tak apa carana gitu ke situ? Enggak sih, karena kalau soal akses kayaknya semua orang hari ini sama ya. Nyaris sama lah gitu. Karena ya udah bisa sama. Nyaris sama. Ada beberapa orang yang mungkin yang benar-benar nggak punya akses gitu, yang benar-benar secara ekonomi nggak punya privilege-nya mungkin ada gitu. Tapi kayaknya untuk beberapa hal kayaknya itu bisa diakalin. Dan mau even kayak angkatan sebelum saya gitu, angkatan 80-an, angkatan 70-an, kalau misalnya dia nemu teknologi yang sekarang dia tahu cara makanya, mereka akan pakai. Tapi kayaknya ada beberapa yang nggak pakai itu lebih kayak saya udah terlalu tua untuk belajar hal-hal baru, tahu nggak sih? Nah, kayak gitu sih. Jadi memang udah, bukannya mereka nggak tahu gitu, cuman sekali lagi gitu, lebih kayaknya gue udah terlalu tua untuk belajar yang ini kayaknya gitu. Untuk kayaknya nguliknya juga nggak paham gitu, kayak gitu. Paham lah, maksudnya pernah nggak ngobrol sama bokap lu itu yang diajarin apa sesuatu yang emang nggak masuk gitu, emang udah beda terlalu jauh gitu dalam konteks teknologinya gitu, itu udah beda cerita. Gitu. Jadi sebenarnya mah ya kalau Babab sendiri gitu terbuka dengan perubahan itu kan gitu, cara mindset mereka dengan mengakses informasi dan lain-lain gitu kan. Tapi memang jadi pada akhirnya pilihan personal orang-orang itu juga ya. Ya terbuka dan sekali lagi saya bahkan belajar banyak dengan kawan-kawan yang bagaimana memanfaatkan data untuk band-bandan atau apa gitu, bikin label, bikin apa segala macam. Saya pernah ikutan diskusi bareng gitu, kayak waktu itu di Keep dengan itu ngedatengin generasi lama sama generasi sekarang gitu, sharing gitu kayak gimana cara mereka bekerja gitu. Saya takjub gitu, mereka bagaimana memanfaatkan data, narik data di Spotify, narik data di ini gitu untuk tour, bayangin. Anjir. Kayak gitu, itu kan mestinya kalau buat kita mah kan anjing. Itu padahal sederhana gitu. Tapi kita nggak pernah manfaatin itu karena emang nyaho gitu. Saya banyak belajar juga dari kawan-kawan baru. Berarti dari semua paparan Babab yang saya tangkap sih, ternyata generation gap itu ada ya sebenarnya mah. Ada kan? Ada. Cuman bukan dalam artian yang konotasinya negatif ya. Tapi ada dalam konteks ada beberapa yang apa ya? Kayaknya secara umur tuh emang keniscayaannya udah nggak banyak ngulik gitu, tau nggak? Oke. Contoh kecil misalnya kalau di perdesainan ya, itu sekarang tuh banyak sekali software yang memang memudahkan pekerjaan. Banyak banget, ada Figma, naon lah anjing. Tapi saya nggak pakai itu karena saya nggak ada waktu untuk belajar gitu loh. Nggak ada waktu untuk belajar, untuk ngulik lagi supaya yang saya tahu dan bisa bikin cepat kerja, kalau bisa itu ngasilin maksimal, saya tetap pakai.
Sampai sekarang saya masih pakai Corel Draw. Corel Draw 7 lagi. Mantap. Justru bukan saya so old school, bukan. Karena saya emang nyamannya dengan itu gitu. Ini kan emang itu. Satu-satunya yang saya pelajarin itu baru, yang hal terakhir yang software terakhir yang saya pelajarin kan software baru, itu Adobe InDesign. Oke. Itu karena emang gak enak nge-layout buku pakai Corel. Itu karena terpaksa banget itu, anjing ini harus belajar Bener sih, desain. iya. Itu, cuman itu aja gara-gara alasannya gitu. Tapi sisanya sih kayaknya kalau bisa pakai Corel, udah selesaikan pakai Corel. Bisa selesaikan pakai Adobe, udah pakai Adobe, gitu aja. Oke. Gitu. Nah, InDesign itu punya keistimewaan sendiri, nggak ada di Adobe, Photoshop nggak ada di Corel. Saya belajar InDesign. Kayak gitu aja. Sisanya kayaknya saya nggak ada irisan dengan saya. Ada beberapa software baru yang bikin bikin UI, UX. Oh, user interface. Interface apa? Itu saya nggak pakai karena saya nggak ke situ emang. Oke. Nah ini kan tadi dari segi ya mungkin kekaryaan lah itu ya. Kalau dari segi personal pernah gini nggak Bab? Kayak komunikasi agak sulit nih dengan generasi yang baru, mungkin karena beda frekuensi. Ya paling simpel kayak sama anak Babap lah gitu. Pernah ada nggak kayak itu budak itu ngomong kenaun sih gitu, kita ngerti gitu. Pernah ada nggak? Sejauh ini sama anak saya sih paling. Oh gitu. Generasi anak saya ya. Kalau generasi di atas anak saya nggak. Kayak generasi anak saya mungkin ada beberapa lah. Tapi saya karena emang saya banyak ngobrol sama anak saya, jadi selesai masalah itu gitu. Oh, contohnya apa tuh ditanyain? Maksudnya apa gitu ini? Apa ya, kayak model-model gak jauh-jauh lah, kayak di perhip-hopan gitu ya. Boleh. Di perhip-hopan saya nggak paham gitu, kayak saya nggak paham apa enaknya beberapa musik hip hop yang baru. Saya nanya sama anak saya gitu, kayak gitu. Kayak ini cari vibe-nya. Bab ini kayak gini. Oh oke. Jadi nilai artistik hip hop sekarang itu beda dengan cara generasi saya di generasi 90-an boom bap ortodoks bla 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 itu untuk ngelihat yang hal-hal yang baru. Bukannya saya tertutup, tapi justru saya pengen belajar gitu maksudnya. Dan anak saya tuh kalau ngelihat musik hip hop sekarang gimana sih? Gimana coba? Kenapa kamu tertarik sama Post Malone gitu? Anak saya dengerin Post Malone gitu terus yang saya anjing Post Malone anjing kayak gitu. Naon ngeunahna sih gitu. Saya nanya sama anak saya coba tanya gitu maksudnya naon ngeunahna gitu. Maksudnya bukannya saya gatekeeping gitu. Oke. Lebih kayak nanya kayak gitu. Oh dia ngenilai artistik hip hop tuh seperti ini kayak gini gitu. Beda dengan generasi saya gitu. Kan sesuatu yang wajar. Justru menariknya kan di situ. Iya. Banyaklah hal-hal kayak gitu. Terus Bapak akhirnya membuka diri nggak? Misalnya kan sekarang tuh ya beberapa bulan yang lalu anak-anak generasi sekarang lagi suka apa? Seza ya? Seza tuh dengerin Seza nggak Bapak? Nggak. Maksudnya denger tapi kayak nggak suka ya udah gitu. Oh tapi gitu, sempat dengar Seza? Ya saya banyak artis-artis baru yang dengerin suka, ada yang dengerin nggak gitu. Ando Spark saya dengerin. Ando Spark itu anjing bagus gitu. Gitu. Ada beberapa lagi yang kayak yang benar-benar baru gitu yang secara artistik tuh kayak Mike ada artis hip hop yang namanya Mike gitu. Itu baru dia kayak disebut generasi boom bap udah bukan gitu kayak gitu. Tapi udah beda secara artistik juga dengan generasi yang 2000-an 2010-an gitu. Dan saya coba ini suka gitu kayak gitu. Ada beberapa yang emang dengerin nggak suka. Itu bukan permasalahan generasional kalau itu mah. Selera itu mah kayak emang udah jelas. Tapi pernah nggak anak Bapak juga, kenapa sih nggak suka? Bapak tuh kenapa sih gitu? Oh iya, pernah. Itu Post Malone. Bab dengerin Post Malone nggak? Post Malone ya enggak lah. Oke. Akhirnya udah berdamai aja. Memang Bapak seleranya nggak di situ kali ya gitu ya. Ya, tapi dia dengerin musik saya gitu. Jadi saya sampai ada obrolan yang bikin saya takjub juga. Jadi kayak mereka tuh ngomongin Rakim itu udah kayak saya baru ngeh itu kayak setelah dia tuh ngobrol sama temennya kalau Rakim mah musik bapak saya anjing jadi kayak dulu pas zaman kita ngomongin Deep Purple kan gitu progrok gitu aja Deep Purple Grateful Dead itu mah musik bokap saya gitu maksudnya anjing Rakim musik bokap anjing kolot pisan bener tinggi kolot mana ya tanda-tandana gitu anjing aja ya baru ngeh gitu. Tapi anak Bapak suka kayak dengerin mah ini atau apa Tribe Called Quest gitu yang kayak gitu nggak? Oh udah kalau sekarang sih dia udah ngulik. Dia udah ngulik dari sih udah ngulik, dia udah dengerin kayak Parside gitu. Dia ada musik-musik zaman saya gitu. Oh, tetap dikasih lah ya sama ya Bapak. udah selesai era itu. Itu pas zaman dia SMP akhir, SMA awal gitu. Kayak gitu. Jadi emang udah dikasih lah juga ya pengetahuan musik Bapak juga ke dia, tapi ternyata sukanya Post Malone ya. Iya, kan mereka punya cara sendiri nge-explore kayak kita dulu cara itu. Dan dulu juga saya waktu nyetel
nyetelan di MC, bapak saya juga komentar itu musik apa sih? Terlalu berulang siklusnya gitu. Bapak saya biasa dengerin Black Sabbath, terus itu musik apa? Tuh bayangin dikasih Randy MC gitu, dengerin Randy MC di tengah rumah gitu. Bang gitu. Itu musik apa sih orang nggak nyanyi gitu? Iya, berarti bakal terus berulang lah ya teman siklusnya. Ngomongin musik baru Bab, ini mah out of the box aja gitu. Bisa rekomendasiin ke kita nggak Bab kayak band-band baru yang Bab lagi suka lah? Sebanyak mungkin kalau bisa Bab, sebanyak mungkin nih, nggak akan dibatas berapa. Ini tapi nggak baru-baru juga sih, mungkin kawan-kawan juga udah tahu ya, Zulu. Ya Zulu baru lah. Zulu ya. Zulu. Ya asal jangan band 90-an atau 2000-an. Oh gitu. Jangan, itu udah beda. Zulu ya, dan saya lagi dengerin banget karena baru keluar kemarin kan album penuhnya. Selama ini cuma rilis 2 EP, dan 2 EP itu juga luar biasa, dan kemudian yang sekarang itu baru anjing gila. Ada power balance-nya, ada beat down-nya, terus ada soul R&B-nya gitu, anjing bagus banget gitu. Terus yang liriknya tuh yang kayak ada lingo wuteng-wutengnya tapi hardcore gitu, anjing tapi aneh pisan gitu. Terus apa lagi ya? Ini revival kayak model, bukan revival juga namanya, musik pasti ada revivalnya. Terus kayak model Force-in yang baru, terus Mind Force gitu, Ekulu gitu, itu kayak pas feelingnya tuh kayak pas pertama kali denger Liway itu nggak tahu, tapi yang kemasan modern gitu lah, kayak gitu loh. Terus kayak model apa namanya, band-band punk generasi baru, tapi soundnya tuh yang 80s underground gitu ya, kayak era 80s underground gitu. Jadi sampai saya sih sekarang tuh kayak takjub, mereka ngulik secara estetikanya gimana ya? Maksudnya mereka itu nggak ngalamin model zaman itu gitu. Ya, betul. Mereka tuh nggak ngalamin zaman itu, tapi apa namanya, bisa ngasilin model kayak gitu. Terus hip hopnya tuh, hip hop sekarang yang saya lagi dengerin tuh yang baru banget tuh, sebenarnya nggak baru banget, tapi ada 3 tahun terakhir lah, Armand Hammer. Itu buat luar biasa. Itu poetik, tapi poetiknya beda dengan poetik kita di tahun 90-an gitu. Itu beda banget. Cara konstruksi rimanya apa segala macam itu beda. Cara ngegambarnya, kalau ngegambar orang tuh ngelukis gitu, ada sapuan kuasnya itu beda dengan yang era-era 90-an gitu. Touch-nya beda gitu. Kan kalau sebenarnya kata-kata itu kan ngelukis sebenarnya. Nah, itu beda gitu konstruksi lukisan. Terus kemudian generasi boom bap baru, meskipun boom bap tapi beda lah dengan era boom bap yang dulu, kayak Cosa Nostra tuh anjing ini aneh gini gitu kayak sama apa namanya, band-band di beat yang kekinian gitu, kayak tapi soundnya tuh masih tetap zaman dulu. Tapi sekali lagi, saya cukup kagum dengan bagaimana mereka ngulik estetika tahun 80-90-an padahal mereka band baru gitu. Iya. Apalagi hardcore, Soul Glow udah. Soul Glow itu Soul Glow. One of best albums lah itu tahun lalu, Soul Glow. Soul Glow. Ya, meskipun ada beberapa yang kayaknya kalau buat saya secara estetikanya agak mengganggu gitu, tapi secara albumnya itu luar biasa gitu. Kan ada beberapa nge-rapnya yang kekinian banget gitu. Jadi, tapi itu bukan masalah. Tapi apa artinya cara dia genre bendingnya tuh gelo gitu, kayak kita dengerin Shape of Punk Tukam pas 98 reviews gitu, itu gitu. Kayak gitu. Apa lagi ya? Banyak sih. Itu lumayan banyak sih, berarti itu membuktikan kalau Babab sebenarnya versatile ya sebenarnya untuk urusan musik, kayak masih ngulik juga nih sebenarnya gitu sampai sekarang. Role model kan panutanku ini mah the real role model nih. Tapi cuman itu hiburannya. Ya nggak apa-apa. Dah, saya nggak kayak bapak-bapak lain mau motoran gitu, sesepedahan. Jadi ya udah pasti ngedengerin musik. Enggak, Babab lebih keren dibanding ya bapak-bapak lain, soalnya dengerin Post Malone ya. Anjing, Post Malone. Mencoba mendengarkan Post Malone, nggak apa-apa lah. Saya berusaha memahami anak saya kalau itu sih. Oke. Tadi kita udah ngobrol nih sama Babab soal banyak hal lah, dari musik, kekaryaan, dari obrolan keluarga ya, ngomongin komunikasi dia sama anaknya yang ternyata menarik, ngomongin Post Malone. Jadi tentunya kalau setelah ini bakal ada segmen yang paling
Biasa aja sih sebenarnya. Pop quiz. Pop quiz yang pertama. Nyempling Sun-O atau MBV? MBV lah. Kenapa, Pak? Lebih gampang choppingnya kayaknya. Kayaknya kalau Sun-O anjing sama semua anjing apa yang mau dichopping. MBV ya? Ya MBV. Oke, sip. Pop quiz kedua. Madlib atau JD lah? I'm going with Madlib. Oke. Tadi JD dulu sepertinya. Madlib, kenapa Madlib? Madlib. Alasannya? Saya nge-respect JD lah, tapi kayak Madlib lebih versatile. Meskipun kayaknya dua-duanya secara inspirasi saling inspirasi gitu, Pi. Madlib. Oke. Pop quiz 3. Ngerjain layout flyer partai atau ngisi fill-in rap di lagu Mariah Carey? Mariah Carey lah. Kenapa, Pak? Udah jelas mah, ngapain partai ya? Emangnya ada yang salah gitu bikin layout flyer partai? Salah, itu mah anjing udah salah itu tuh Mas. Kita nggak ada wilayah abu-abu di situ ya. Udah jelas Mariah Carey. Oke. Keempat. Nge-rap terus atau bikin band lagi di luar hardcore punk? Harus milih ya? Harus milih. Karena itu pasti dua-duanya dilakuin. Lebih condong yang mana? Nge-rap terus. Nge-rap terus. Kenapa nggak mau band-bandan? Makanya dibilang pasti dilakuin dua-duanya. Itu bukan pilihan itu sebenarnya. Oke. Pop quiz terakhir. Dennis Lyson atau Ian MacKaye? Ian MacKaye. Kenapa? Konsistensinya lebih lama dari Dennis Lyson. Dan sampai sekarang masih jadi panutan. Terutama dalam beberapa hal yang saya replikasi. Ya. Kayak Distort, bikin Grimlock gitu-gitu. Ya, sekian obrolan sama Harry Sutrisna, a.k.a. Ucok, Homicide, a.k.a. Babab, a.k.a. Lord MV, dibabat habis nama-namanya semuanya. Tapi hari ini lumayan monumental banget lah buat kita semua di Jurnalis, karena akhirnya bisa ngobrol bareng sama salah satu sosok yang kita, sukai lah, senangi dan sayangi gitu yang pasti. Dan ini semoga juga jadi tontonan yang seru juga buat kamu yang lagi nonton Studio Jurnalis episode yang sekarang. Dan tentunya tidak akan saya capek-capeknya untuk ngingetin kamu ya, untuk mengapresiasi konten kami dengan like, dengan memberikan komen untuk berdiskusi gitu, atau enggak bahkan subscribe gitu. Dan share lah yang pasti gitu, jangan cuma tonton sama circle kamu aja. Circle yang lain juga harus nonton konten-konten Jurnalis, karena kita melakukan ini dengan cinta. Itu gak sekali ya, tapi nggak apa-apa, emang bener karena kita suka melakukan ini, dan semoga jadi tontonan yang seru juga buat kamu. Saya Prabu Pramayoga, sampai bertemu di episode Studio Jurnalis berikutnya. Episode ini disponsori oleh Downtown Market.